Keistimewaan 21 binatang yang disebut dalam Al-Quran. Dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, banyak disebutkan nama-nama binatang, baik binatang bertulang belakang maupun binatang tanpa tulang belakang, dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Nama-nama binatang tersebut diyakini umat Islam disebutkan sebagai bahan pelajaran untuk kebaikan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seiring kemajuan zaman, banyak ilmuwan yang meneliti binatang yang disebutkan dalam Al-Quran dan menemukan banyak keistimewaan pada binatang tersebut. Berikut nama-nama binatang yang disebutkan dalam Al-Quran dan keistimewaannya. Unta. Binatang yang dijuluki kendaraan padang pasir ini terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Keistimewaan unta ialah didesain bertahan hidup di cuaca yang ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang transparan menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan sekitar walaupun matanya tertutup. Hidungnya pun didesain memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernafasannya. Kemampuan meminum air hingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat dan persediaan lemak di punuknya hingga 40 kg menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. Lalat. Serangga ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73. Lalat memiliki kepandaian merubah arah secara cepat saat terbang. Oleh karena itu, begitu sulit menebak arah terbang lalat. Kemampuan terbangnya sangat ajaib. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dalam melakukan manuver, lalat bisa secara tiba-tiba mengubah arah ke segala penjuru tanpa mengurangi kecepatan. Burung gagak. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 31. Penelitian modern akhir-akhir ini baru menyadari jika burung gagak ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata binatang lainnya yang sebelumnya dikenal cerdas seperti anjing, lumba-lumba, gajah, serta simpanse. Kecerdasan burung ini telah menarik perhatian para ilmuwan untuk menelitinya lebih lanjut melalui serangkaian percobaan. Hasilnya, diketahui burung ini sangat kreatif menggunakan logikanya untuk memecahkan masalah. Kuda. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Adiyat. Kuda adalah binatang yang gesit, lincah, dan tangguh untuk menjelajah berbagai medan di permukaan bumi ini. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Sementara untuk lekuk tubuhnya yang proporsional sangat nyaman untuk dikendarai. Bahkan, menurut penelitian, dapat memberi efek bagus bagi kesehatan punggung penunggangnya. Rayap. Disebutkan dalam Al-Quran surat Saba. Keistimewaan rayap sanggup menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras seperti plastik untuk mencapai sasarannya. Uniknya, pekerjaan yang sulit ini dilakukan oleh rayap pekerja yang ternyata buta.
Burung hudhud disebutkan dalam surat An-Naml. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk melanglang angkasa bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Laba-laba dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Sebuah fakta mengejutkan diungkapkan oleh ilmuwan modern, benang laba-laba yang tampak rapuh itu ternyata lebih kuat dari baja sekalipun. Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan permisalan sebagai orang soleh, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Dalam Al-Quran, nama lebah dijadikan sebuah nama surat, yakni surat An-Nahl. Dalam surat ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, bangunan-bangunan yang dibuat manusia, dan lebah mentaatinya. Semut disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml. Semut merupakan satu-satunya binatang selain manusia yang dapat berperang dengan kelompok yang terorganisasi secara kompleks, melawan kelompok lain yang juga terorganisir. Mereka berperang untuk mendapatkan teritori atau sumber makanan dari koloni semut lainnya. Terkadang, peperangan ini berakhir pada kekalahan total satu pihak, sehingga semut yang masih hidup akan dijadikan budak untuk bekerja di koloni yang menang. Anjing disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 176. Anjing dikenal hewan cerdas, daya penciumannya hebat, dan bisa diandalkan manusia untuk membantu pekerjaan mereka. Namun umat muslim dilarang untuk menyentuh air liurnya. Dalam sebuah penelitian, air liur anjing adalah tempat keluarnya keringat sehingga semua bakteri mengumpul di lidahnya. Air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia karena mengandung berbagai jenis bakteri patogen.